Swastiastu. Halo teman-teman, nama saya Juni Surya Dewi. Saya berasal dari SDN 9 Talangga Selatan. Saya akan membacakan cerita berjudul Cupak Gerantang. Tersebutlah dua bersaudara bernama Cupak dan Gerantang. Walaupun mereka bersaudara, penampilannya dan sifatnya sangat berbeda. Cupak bersifat dan berpenampilan buruk, sementara Gerantang bersifat dan berpenampilan baik. Pada suatu hari, mereka berdua disuruh mengerjakan sawah. Cupak hanya bermain lumpur saja, sementara Gerantang dengan tekun mengerjakan sawah mereka. Selesai mengerjakan sawah, Gerantang pergi mandi di sungai. Pada saat Cupak sedang asik bermainan lumpur, ayah mereka datang. Dijumpainya Cupak sendirian di tengah sawah, dan Cupak ditanya, "Cupak, mengapa kamu sendirian di tengah sawah? Adikmu di mana?" kata ayah. Untuk menutupi kemalasannya, Cupak memutarbalikkan fakta. Ia berkata bahwa Gerantang hanya bermain-main di sungai. Mendengar perkataan Cupak, ayah mereka marah. Didatanginya si Gerantang dan dipukuli, dicaci maki. Ayah mereka berkata, "Aku tidak mau punya anak seperti kamu. Aku malas, bisa-bisanya membiarkan saudaramu bekerja sendirian. Pergi kamu, jangan lagi menginjakkan kakimu di rumah." Gerantang hanya bisa pergi dengan membawa sakit di hati dan sakit di badan. Kemudian ayah dan Cupak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh ibu. Ibu bertanya kepada Cupak, "Cupak, mengapa badanmu kotor sekali? Apakah kamu tidak mandi di sungai? Adikmu di mana?" Cupak menjawab, "Adik diusir sama bapak, Bu, gara-gara dia malas." "Hah? Diusir kemana? Malas bagaimana?" Setahu ibu, Gerantang sangatlah rajin dan penurut. Ibunya sangat bersedih karena Gerantang diusir oleh ayahnya. Karena tidak percaya dengan perkataan Cupak, ibunya mengusut Cupak agar mau mengakui kesalahannya. Akhirnya Cupak mau mengakui kesalahannya dan pergi mencari Gerantang. Dikisahkan Gerantang sedang jalan dengan menahan sakit di badan dan sakit di hatinya. Di sana ia berdoa, "Oh Sang Yang Widi, kuatkanlah hamba untuk menahan sakit di badan dan sakit di hati. Tuntunlah hamba ke jalan yang benar." Demikianlah doanya. Setelah lama berjalan, akhirnya Gerantang tiba di kota Kediri Raja. Di sana ia dibuat sangat kebingungan karena suasana di sana sangat sepi. Di sana ia mendapatkan kabar bahwa di sana sering muncul raksasa menaruh yang menangkap dan memangsa manusia, termasuk putri raja. Dan raja pun mengeluarkan sayembara yang berisi, barang siapa yang dapat membunuh raksasa menaruh dan menyelamatkan putri raja, bila dia perempuan akan dinobatkan menjadi putri raja, dan bila dia laki-laki akan dinikahkan bersama putri dan diangkat menjadi raja. Mendengar sayembara itu, Gerantang bergegas pergi ke istana. Sesampainya di istana, Gerantang memohon kepada raja, "Ampun Yang Mulia, bukan karena hadiah yang sangat menggiurkan, hamba ingin mengikuti
sayembara ini. Tetapi karena hamba cemas akan kerukunan kota ini dan cemas akan keselamatan sang putri, jika Anda ingin, mohonlah hamba untuk izinkan hamba mengikuti sayembara ini. Mendengar perkataan Gerantang, raja tahu benar bagaimana sifat Gerantang. Dan raja mengizinkan Gerantang untuk mengikuti sayembara. Lalu Gerantang diberikan keris pusaka dan cincin berbatu nira. Ketika mendapatkan kedua benda itu, Gerantang lalu berpamitan dan bergegas menuju tempat tinggal raksasa Menaru. Dalam perjalanan, Gerantang bertemu dengan Cupak. Cupak berkata, "Gerantang, pulanglah. Ibu menyuruhmu pulang." Gerantang menjawab, "Maaf Cupak, aku tidak bisa pulang. Aku harus mengalahkan raksasa Menaru dan membawa kembali putri." Cupak hanya bisa terpaksa mengikuti perjalanan Gerantang. Setibanya di depan gua, Gerantang memanggil raksasa Menaru. "Raksasa Menaru, keluarlah, kembalikan putri," kata Gerantang. Raksasa Menaru pun berteriak, Mendengar teriakan tersebut, Cupak ketakutan. Badannya gemetar. Ia menjerit-jerit. Lalu raksasa Menaru keluar. Cupak tambah gemetar sampai ia menjerit-jerit lebih kencang. Dengan gagah dan berani, Gerantang berkelahi dengan raksasa Menaru. Akhirnya Gerantang berhasil menancapkan keris pusaka tepat di dada raksasa Menaru. Lalu Gerantang masuk ke dalam gua dan membawa keluar putri raja. Tetapi Cupak yang merasa ini akan keberhasilan Gerantang menendang Gerantang ke dalam gua dan merebut putri. Cupak kemudian kembali ke istana dan berkata, "Hahaha, akulah yang telah membunuh raksasa Menaru dan membawa kembali putri raja." Lalu rakyat bersorak-sorai karena gembira, "Hore, hore!" Namun, di tengah kegembiraan itu, putri raja dan raja tidak senang, tapi malah bersedih. Kenapa ya? Pada suatu hari, putri pergi ke pasar. Dijumpainya seorang lelaki penjual bunga yang berjualan. Tetapi putri merasa heran, kenapa ya pria itu menggunakan cincin berbatu nira kerajaan. Setelah itu, putri pulang ke istana dan menceritakan hal tersebut kepada raja. Raja yang mengetahui hal tersebut memanggil Gerantang ke istana. Lalu Gerantang menceritakan semua kejadiannya. Setelah mendengar perkataan Gerantang, raja marah. Usirnya Cupak jauh-jauh dan diangkatlah Gerantang
ditantang menjadi raja dan dinikahkannya menjadi raja di kerajaan Kediri Raja. Terima kasih.